pengangguran. Tahu saya mah pengangguran. Dadah, sudah mandi. Hei, ngomong dong ke kamera. Cekukan dia, Pak. So ya, gue udah mandiin anak gue tadi, terus udah bersihin rumah kayak nyapu, baru nyapu sih. Terus jemur, kali ini yang jemur anak gue, istri gue. Karena, oh ya, kalian selalu ngikutin rutinitas gue yang gitu-gitu aja. Sekarang kalian bakal ikut kegiatan gue cari uang seperti apa. Ya betul, COD-an. Karena kan gue udah mention juga sebenarnya kalau ada yang nonton di beberapa video kalau emang gue seneng COD-an, jualan gitu. Karena nyari kerja susah coy, jadi ya udahlah kita manfaatin opportunity yang ada. So sekarang gue mau COD-an, mau nganterin handphone ini ke lokasi orangnya, karena katanya dia nggak bisa keluar, nggak bisa ke tempat gue. So ya, kalau ada yang nonton video ini dan cari HP murah, lu bisa tulis di kolom komentar. Ntar gue kasih kontak gue, kita ngobrol di kontak gue. Kali ini gue mau jual ya, Oppo F11. Kondisinya mulus banget, komplit. Apalagi ini gue lepas di harga yang murah banget, karena ini penyimpanannya era 4, penyimpanan 128. Ini under sejuta, ini gue lepas di 7,5. So ikutin aja kegiatan hari ini. Ciao. Ini pakaian cewek mah aman. Backdoornya aja nggak ada lecet, itu jamur gara-gara dipakein showcase aja itu mah. Awas dulu, kali dalam lagi. Mape. Bentar lah tuh saya mandi lagi. Anak ini yang pertama, satu lagi bayi itu ya. Sama saya juga anak baru sebulan. Oh, baru sebulan. Cewek cowok? Cewek. Yo, sudah nyampe lagi. Tadi sudah deal di angka yang kita sepakati di awal, 750.000. Sekarang gua nyari lagi barang-barang yang sekiranya bisa gua sikat. Kalau ada yang mau jual handphone atau mau cari handphone, bisa tulis saya di kolom komentar nyari apa, budget berapa, atau mau spesifikasi seperti apa. Kalau mau jual, kalian bisa sebut mereknya apa, spesifikasinya seperti apa, dan kalian expect di harga berapa dan kondisinya seperti apa. Ntar kita sesuaikan harga dengan kondisi gitu. Sekarang gue lagi nyari-nyari dulu sambil dengerin The King. Kita lagi mendengarkan Sigma, Eno. Gue seneng banget dia bahas seputar internet. Mungkin video-video lama banyaknya, gue masih suka aja nonton ini. Anak gue lagi tidur, istri gue lagi mandi. Kita kerja dulu. Yo, baru lanjut lagi nih. Sekarang udah jam hampir 3:30. Setelah mencari, karena ini gue bener-bener buat jualan lagi ya. Jadi kondisi yang didapat itu harus kondisi yang baik gitu. Gue tidak mungkin ngambil barang dengan kondisi yang kurang baik, karena gue ingin memberikan yang terbaik lah untuk pembeli-pembeli gue. Karena ketika kita berikan barang yang terbaik dengan servis yang terbaik, kemungkinan untuk repeat ordernya besar gitu. Dari tadi gue baru nyampe rumah lagi, terus gue baru dapat lagi sekarang hampir 3:30. Orangnya lagi OTW ke rumah gue ajakin COD-an, dia bilang udah ke rumah aja. Ya udah oke, kalau dia maunya gitu. So sekarang gue lagi nunggu orangnya datang. Kita tunggu aja keseruannya seperti apa. Nah, ini vlog pertama gue loh, yang kalian tuh ikut COD-an loh. Harusnya rame loh ini, ya nggak sih? Tuh, ini gue sama tuh ada istri gue tuh. Ini anak gue nih tuh, dia teler guys tuh. Woi dek, ya ikutin aja. Hari ini bakal beda rutinitasnya, nggak gitu-gitu aja. Sengaja rutinitas yang gitu-gitu ajanya nggak out of kamera, karena biar beda lah.
Anjir, gue berapa kali upload vlog isinya itu repeat. Ya, ikutin dah. Mudah-mudahan hari ini gonna be amazing. Karena besok sih bakal, harusnya kalau memang ada rezekinya bakal lebih bagus lagi kontennya. So ikutin aja lah. Karena bakal banyak yang jengukin besok. Jadi bye bye. Hai. Berdasarkan footage yang sebelumnya kan gue di jalan tuh. Karena awalnya bilang kan orangnya mau ke rumah apa segala macam. Ternyata nggak jadi, nggak jelas yang mau jual Samsung A21 nya. Dan di footage itu kan gue, setelah itu gue jalan tuh di motor. Nah gue ngambil ini Infinix Hot 10, RAM-nya 4/128 dengan kondisi yang gue bisa bilang ini bagus. Bagusnya segimana tuh bang? Bagusnya bagus banget, dia like new parah. Kita review singkat. Ini kenapa gue bilang like new tuh, bener-bener like new. Dibuka pun dia masih mulus banget, nggak ada kecacatan. Nah masalahnya sekarang gue mau COD lagi karena handphonenya langsung sold sama orang Yasmin di Bogor. Sekarang kita OTW ke sana buat antar handphonenya. Sekali lagi nih, kalau ada yang nonton, kalau ada yang mau jual bisa tulis di kolom komentar, atau mau cari-cari, nah bisa juga. Oke, sekarang kita OTW dulu, kita caw ke tempat orang beli. Kita meninggalkan anak istri hari ini seharian. Kita buat recehnya karena buat bensin takutnya ya kurang. Kalau nggak besok kita perlu beli Aquaglass. Kenapa gitu? Oh, oke, let's go. Hai, kita udah di rumah lagi. Sudah sold di angka yang gue mau, 650.000. Kalau dijual 650.000 berapa bang modalnya? Nah itulah rahasia dapur. Dan ya betul, saya pengangguran. Tahu saya pengangguran. Tapi nih ya, gue kasih tahu nih buat orang-orang yang nonton ya, kasih tahu. Banyak orang ya sukanya itu menunggu kesempatan. Ya. Ntar deh kalau ada kesempatannya, tunggu kesempatannya deh, ini deh. Nah, gue kasih tahu, kesempatan itu dibentuk, kesempatan itu diciptakan, tidak datang dengan sendirinya. Itu bro. Kenapa gitu bang? Nah gue kasih tahu nih bro, pemain bola mau ngegolin ke gawang aja, peluangnya diciptain lewat operan, umpan panjang, tiki taka. Nah, jadi kesempatan atau kemungkinan itu diciptakan atau dibentuk, tidak datang dengan sendirinya. Jadi ada bagusnya lu pada bangun, dipikirin. Sama, saya juga belum bekerja, memang karena kerja tuh susah. Saya tahu betul. Nah, ini buat yang di luar sana nih. Yuk sama-sama kita bikin peluangnya sendiri ya. Ciptain peluangnya sendiri. Kalau ditanya capek nggak? Capek ya, lu ngikutin tuh kegiatan gue dari gue bangun tidur sampai sekarang udah malam. Nggak bohong gue tuh. Kelihatan nggak sih? Ya harusnya kelihatan lah, tuh udah gelap lah. Udah malam. Gue baru seharian gitu keluar. Capek, cuman gue kasih tahu nyari namanya juga kita usaha bro. Ya jadi waktu tuh nggak nentu. Kecuali kita emang yang kerjanya 9 to 5, udah ada jadwalnya. Kita kan jatuhnya freelance bro, gitulah. Dan satu lagi nih, harus tahu. Kalau ada yang tanya, bang, kalau bisa sih sehari 3 yang laku, atau sehari 4, atau sehari 2, gimana caranya? Apa yang lu ini untuk jualannya? Nah, gue tahu kunci jualan itu jujur bro. Karena kita jualan usaha, nggak harus jualan usaha dalam bentuk apapun yang namanya bekerja. Kita nggak cuma cari duitnya, kita nggak cuma cari hasilnya, tapi kita cari berkahnya bro. Apalagi kalau udah nyangkutnya buat anak istri, buat keluarga, nah, lu harus cari berkahnya juga bro. Gimana tuh? Dari mana keberkahannya? Jualanlah atau kerjakanlah sesuatu dengan jujur. Ini yang gue sebel dari orang-orang ya, setiap kali gue nyari barang,
Misalkan, bang, gue mau jual handphone nih. Oke, COD di mana? Misalkan pertengahan, entah gue yang kesana, entah dia kesini, atau kita pertengahan. Gue nanya, minusnya apa nih bro? Gitu. Oh, no minus, masih mulus segala macam, bla 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 bla. Pas kita ketemuin, pas kita datengin, ternyata ada minusnya. Ternyata kameranya burem lah, atau tiba-tiba spekernya nggak bisa, atau retak. Selalu dengan alasan yang sama, template. Jadi gue udah sampai hafal. Alasannya selalu, aduh bang kurang tahu, atau enggak, aduh bang ya kita mah gitu adanya. Ya lu kenapa nggak bilang? Kalau lu bilang kan gue nggak akan jauh-jauh ke sana. Nah, gitu lah. Ya. Jadi bekerjalah dengan jujur, berdaganglah dengan jujur. Karena kalau jujur udah pasti berkah bro. Ditambah kalau kita jualannya jujur, terus buyernya percaya, tidak menutup kemungkinan kalau dia akan repeat order dalam artian mungkin ada rezeki lebih, dia mau ganti handphonenya, nah dia bisa melalui kita lagi, entah dia tukarnya ke kita, atau dia jual dulu barangnya ke kita, atau dia mau beli lagi dari kita. Itulah poinnya. Dan ya gue kasih tahu, mengerjakan sesuatu, nggak harus sesuatu, ngerjain banyak hal itu pakai hati bro, yang ikhlas bro, jangan dikeluhin bro. Ikhlas tuh dikeluhin tuh maksudnya kayak gue tadi pas gue nyari, yang gue bilang dari balik tuh jam 11-an, terus gue nyari baru dapat sore ya. Capek nggak capek, screen time gue ngeliatin, nyari, scrolling gitu. Tapi kalau lu keluhin, capeknya double bro, susahnya double bro. Jangan dikeluhin, jalanin aja, ikhlas gitu. Nah, pas lu kalau udah bisa ngerjain kerjaan lu dengan ikhlas, percaya dah sama gue, hasilnya jauh lebih nikmat gitu bro ya. Ini mah buat orang-orang di luar sana. Jadi kesempatan itu diciptakan, jangan ditunggu, karena kalau ditunggu sampai kapanpun gak akan pernah datang ya. Kerjakanlah apapun dengan jujur, karena jujur adalah kunci dari segalanya. Karena ini pesan dari nyokap gue yang gue selalu pegang, kerjain apa aja tuh selalu dengan jujur, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan menipu. Karena selain itu merugikan orang lain, itu merugikan kita sendiri. Gue bukan orang bener, ibadah gue juga masih bolong-bolong, kadang mau kadang enggak. Cuman setidaknya jangan menyulitkan orang lain. Oke. Segitu dulu video gue hari ini. Nah, terjawab sudah apa yang gue kerjakan kan. Sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Ingat ya bro, jujur, karena yang paling sulit dalam hidup itu menjadi jujur. Gue juga masih banyak belajar. Jadilah jujur. Sekecil apapun kebohongan lo, kalau udah kebongkar sama orang, lo akan selamanya dicap jadi pembohong. Ingat. Bye, sampai bertemu lagi.